Investasi jangka panjang atau long-term investment, penanaman modal dalam suatu perusahaan ke perusahaan lain seperti saham maupun obligasi. Dan ada beberapa tujuan perusahaan berinvestasi dalam saham sebagai berikut. Pencatatan investasi saham. Berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia, pencatatan investasi dalam bentuk saham untuk jangka panjang dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga kurs beli saham yang bersangkutan, lalu ditambah dengan biaya-biaya lainnya. Yang kita ketahui, terdapat dua metode untuk pencatatan investasi saham jangka panjang. Yang pertama, metode ekuitas, yang kedua, metode harga perolehan. Pembelian saham dilakukan secara lump sum. Kadang-kadang, pembelian saham dilakukan secara lump sum atau yang sering kita ketahui bersama, pembelian dua macam saham atau lebih yang dibeli sekaligus dengan satu jumlah harga. Maka, untuk menentukan harga pokok masing-masing saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika harga pasar masing-masing saham ini telah kita ketahui, maka secara otomatis alokasi harga pokok didasarkan pada perbandingan harga pasar masing-masing saham tersebut. Yang kedua, jika yang diketahui harga pasarnya hanya satu jenis saham, maka harga pasar saham yang diketahui diperlakukan sebagai harga pokok saham. Yang ketiga, jika masing-masing saham tidak diketahui harga pasarnya berapa, maka secara otomatis alokasi harga pokoknya ditangguhkan sampai salah satu saham diketahui harga pasarnya. Pendapatan dividen. Dividen tunai atau dividen cash akan diumumkan oleh investee setelah mendapatkan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dan biasanya dinyatakan dalam bentuk rupiah per lembarnya. Dengan demikian, bisa kita ketahui bahwa jumlah yang harus diakui oleh investor harus dihitung sebesar jumlah lembar saham yang dimiliki, lalu dikalikan dengan dividen per lembar yang akan diumumkan. Investasi dalam obligasi atau investment on bond. Perusahaan atau perorangan menanamkan dananya dalam bentuk pembelian sertifikat obligasi untuk mendapatkan pendapatan bunga secara berkala dari perusahaan investee, karena yang diharapkan dari investasi obligasi ini berupa pendapatan bunga berkala. Maka dalam memperhitungkan harga beli investasi obligasi akan selalu dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Investasi dalam obligasi terbagi menjadi dua, yaitu disagio obligasi dan agio obligasi. Disagio obligasi jika tingkat bunga yang berlaku di pasar lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga obligasi, maka secara otomatis harga jual dari obligasi yang bersangkutan cenderung lebih murah dibandingkan dengan nilai nominalnya. Dalam hal ini, investee akan mengalami rugi penjualan obligasi. Sebaliknya, jika untuk agio obligasi yang bersangkutan, jika tingkat bunga di pasar lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga obligasi, maka jual obligasi yang bersangkutan cenderung lebih tinggi dari harga nominal. Dalam hal ini, investee akan mendapatkan keuntungan dari penjualan obligasi. Pencatatan terhadap investasi dalam obligasi sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pembelian obligasi, investor akan mengadakan pencatatan obligasi sebesar harga perolehan obligasi. Yang kedua, pada saat penerimaan bunga tiap hari kupon. Yang ketiga, pada akhir periode pembukuan jurnal penyesuaian, pada akhir tahun ada dua jurnal penyesuaian yang harus dibuat, yaitu penyesuaian terhadap pendapatan bunga yang masih akan diterima dan amortisasi agio serta disagio. Yang keempat, penarikan atau pelunasan investasi obligasi. Dalam penarikan ataupun pelunasan obligasi, investor harus menjual dengan harga kurs yang berlaku saat penarikan. Dengan demikian juga dapat kita ketahui saat penarikan dapat mengalami rugi yang dicatat pada rekening rugi penanaman modal dalam obligasi yang dicatat
Di bagian debit atau laba yang dicatat pada rekening, laba penanaman modal dalam obligasi secara kredit.